Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sebangsa dan senair, jumpa lagi di channel Jagat Loop itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Ada seorang kiai yang mengagumi apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Matuddin Usman Al-Bantani. Kiai cerdas ini ya mengutip pembicaraan Kiai Matuddin dan bahkan rela meluangkan waktunya untuk membaca apa yang ditulis oleh Kiai Haji Matuddin, apa yang disebutnya sebagai tesis. Maka setelah beliau gamblang membaca, mendukung penuh apa yang dilakukan, yang dikerjakan oleh Kiai Haji Matuddin Usman Al-Bantani. Bahkan kiai-kiai khos secara tidak terang-terangan ya, mendukung Kiai Haji Matuddin karena aset Kiai Matuddin adalah aset Nahdlatul Ulama. Kok pengurus PBNU berani mengusik apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Matuddin, tentunya akan ada masalah besar di Indonesia ini, di Nusantara ini. Seorang kiai muda yang notabene cerdas ya, kok diberhentikan dari kepengurusan PBNU, bahkan diusik, pasti akan terjadi kontra di dalamnya, bahkan bisa MLB nanti ya. Pengurusan NU harus hati-hati ini terhadap Kiai Matuddin, ini aset ini ya, kita harus dukung. Makanya kita mendukung tesis Kiai Haji Matuddin, tidak sedang membenci kepada Habib tidak. Kalau saya justru lebih kepada oknum-oknum mereka yang notabene kurang ajar. Banyak sekali di sekitar saya ini yang mereka lakukan. Rela membawa istri orang, padahal kehidupan orang tersebut adalah maaf, sederhana, ngerekoso uripe, saya dikuyo-kuyo sama oknum habaib. Gitu loh. Meminta uang dengan memaksa. Riwayat-riwayat banyak sejarah-sejarah yang notabene dilakukan oleh oknum-oknum itu. Ini yang sedang kita upayakan untuk bagaimana kita mengawal tesis Kiai Haji Matuddin akan memberikan kesetaraan hidup di bumi Nusantara ini. Kalau memang tidak tersambung ya tegang bilang tidak tersambung. Tersambung ya tersambung atas dasar data-data yang konkret yang betul. Dan kita tidak sedang ada rasa kebencian, tidak. Kita akan meluruskan saja biar kesetaraan hidup di Indonesia ini terjaga. Kanjeng Nabi saja dulu tidak pernah merendahkan orang lain. Kepada Arab Badu yang notabene kencing dalam masjid pun Kanjeng Nabi menghargai. Tapi kalau sampai dengan saat ini banyak sekali oknum-oknum yang kurang ajar di bumi Nusantara ini, ya kita tetap harus mengingatkan dengan cara kita. Begitu, jangan didiamkan. Kalau toh mereka tersambung supaya durah Kanjeng Nabi pun tidak akan marah, tidak akan murka. Kita mengingatkan langkah yang keliru terhadap mereka-mereka. Garis besar ini oknum yang saya bicarakan. Gitu. Kita tidak sedang membenci siapapun. Kita mengawal tesis karena memang sosok Kiai Haji Matuddin ini yang kita cerdas, ini aset Nahdlatul Ulama. Jangan sampai ini nanti justru orang-orang cerdas ini tenggelam ya, karena ulah oknum-oknum yang notabene punya pengaruh. Akhirnya kiai-kiai muda cerdas ini dibelenggu ya, tidak berkembang kealimannya. Sekali lagi mohon maaf NKRI Hakamati Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya sangat mengejutkan apa yang dilakukan oleh Kiai Imad ini melalui orang bilang tesisnya atau karya tulisnya. Dan saya sebagai orang yang punya kepentingan untuk keilmuan ya, saya baca betul walaupun tidak bisa menghafal karena kan kalau udah soal nama bin itu saya tidak mampu menghafalnya. Nah, gara-gara inilah kemudian heboh gitu loh, dan sebagian orang percaya, sangat percaya dengan apa yang dituliskan oleh Imad bahwa Plan Ba'alwi itu putus
sambungan nasabnya dengan Nabi. Di sisi lain banyak orang yang tidak percaya. Nah inilah pro dan kontra yang rame. Dan saya secara pribadi sebetulnya melihat ini sebetulnya kajian ilmiah. Menarik. Perdebatan yang baik. Perdebatan yang baik, dan itu sebetulnya harus direspon dengan cara yang positif. Kalau memang tidak setuju dengan apa yang dilakukan Imat, bikin tulisan baru, bikin tulisan tandingan yang kemudian mengkonter apa yang dilakukan oleh Imat. Nah, dalam kesempatan ini saya menghimbau juga orang yang pro dengan apa yang dilakukan Kiai Imat atau yang kontra, tolonglah jaga gitu, jangan mencaci maki, jangan melebar dengan istilah-istilah pejoratif lah ya. Gitu. Ini perdebatan ilmiah, keilmuan gitu. Keilmuan. Setuju silakan, nggak juga nggak apa-apa kan. Tapi masih dalam koridor keilmuan. Gitu. Betul. Bukan untuk misalnya meniadakan kelompok tertentu, bukan melakukan diskriminasi ya, atau rasisme, enggak. Gini. Tadi Kiai bilang bahwa Kiai Imat ini membatalkan klaim kepercayaan kita terhadap link Ba'alawi ke Rasulullah. Kalau saya tidak salah baca, ada beberapa tulisan yang saya sempat baca sebelumnya. Kiai Imat bilang memang bahwa dia tidak menemukan riwayat tertulis yang menyebut-nyebut soal link Ba'alawi itu. Iya, pada nama Ubaidillah itu. Iya, setelah itu tidak ada ya. Iya. Baru pada abad tertentu, beberapa abad kemudian, yang menuliskan hubungan itu. Tapi di sekitar abad-abad, di sekitar kehidupannya yang diklaim sebagai era kehidupan Ubaidillah ini tidak ditemukan di riwayat itu. Jauh setelah itu baru ada. Betul. Gitu. Jadi secara pribadi saya melihat penelitian Imat ini keren banget. Ya, kokoh gitu loh. Ya, kesimpulannya solid, masuk di akal gitu. Masuk di akal. Kenapa baru ada berabad-abad setelahnya penulisan itu? Nah, kritik-kritik ini kan bagus sebenarnya. Iya. Dan orang harus merespon itu dengan sikap ilmiah juga. Kalau memang wah ini salah, berikan bukti yang kemudian mengkonter, membantah apa yang dikatakan oleh Imat melalui tulisannya. Kan menarik kalau begitu. Apalagi ya, yang lebih tambah rame lagi itu setelah Kiai Imat ini diundang oleh Bang Haji Oma Irama. Oke, oh iya, di podcastnya Bisikan Roma. Itu makin rame lagi. Iya, betul. Roma Irama waktu wawancara Kiai Imat itu saya melihat juga cukup baik pertanyaan-pertanyaan. Kayaknya beliau sudah mempersiapkan. Kemudian juga memaparkan pengalaman dia bergaul dengan habaib di masa lalu dan lain sebagainya. Tapi harus diingat bahwa apa yang dilakukan oleh Bang Haji Roma Irama ini sangat baik, karena dia juga mengundang orang yang kontra terhadap Imat. Jadi cover both side gitu, berimbang. Jadi tidak perlu kemudian Bang Haji Roma Irama dicaci maki. Iya, itu masuk platformnya. Itu kan bagian dari kebebasan orang. Kalau kita lihat dari orang-orang yang diundang, semuanya itu kan ada yang pro, ada yang kontra. Artinya dia nggak subjektif gitu, dia objektif. Ini kan sebetulnya perdebatan ilmiah ya, bukan masalah cacat moral. Betul. Kecuali misalnya pembunuh terus dikasih ruang untuk membela diri di podcast, nah itu mungkin ada persoalan moral di situ. Tapi kalau ini kan memang perdebatan ilmiah biasa aja. Makanya jangan mencaci maki orang. Apalagi kalau kita hitung-hitung, Bang Haji Roma Irama ini jasanya buat bangsa Indonesia kan luar biasa. Iya, nggak sedikit. Dia seniman yang sudah bisa menghibur rakyat Indonesia dari zaman dulu. Dari karya-karyanya juga banyak pengamen, penyanyi yang kemudian mendapatkan rezeki gitu. Iya, warna musik dangdut sekarang yang dibentuk oleh Roma Irama. Iya, dia seorang mahakarya. Iya, seorang seniman yang sangat mewarnai. Nggak ada kampanye yang tidak melibatkan lagu Roma Irama. Gitu. Bisa dihitung tuh, hampir semua kampanye itu melibatkan lagu Roma Irama. Tapi gini Kiai, saya ingat saya kan memang Kiai Taufik ini orang yang selalu menekankan bahwa Islam saya adalah Islam yang menjunjung tinggi keilmuan. Betul. Ya gitu Kiai. Nah ini senang banget nih dapat kajian kayak gini. Iya. Tapi saya pengen nanya aspek lainnya. Misalnya selama ini kan juga ada aspek rasional dalam Islam. Biasanya orang membahas itu. Tapi juga ada aspek misalnya rasa hormat terhadap orang yang misalnya kiai atau habaib atau orang-orang yang punya keistimewaan dalam agama gitu misalnya. Jadi pendakwah selama puluhan tahun itu tuh istimewa kan karena dia konsistensinya. Nah, bisa nggak kemudian ada orang yang kalau ada yang kok berani-beraninya sama habaib ngomong kayak begitu atau sama kiai begitu, ini apa nggak songong menggugat keturunan kelompok-kelompok tertentu gitu misalnya? Ya itu hal yang wajar, namanya kita kan hidup di alam yang bebas seperti sekarang. Iya.
Lagi pula konsep penghormatan terhadap orang lain itu juga harus rasional. Pertama, kita menghormati orang baik. Ya. Yang kedua, orang yang berjasa pada kita. Apalagi guru, itu harus kita hormatin gitu loh. Kenapa kita menghormati guru? Ya mereka kan berjasa mendidik kita, Ya, siapapun orangnya. Bahkan kalaupun umpamanya ada seorang budak gitu, Ya, dia ya, kok ya. ngajarin kita tentang satu ilmu gitu, ya tetap harus kita hormatin gitu loh. Nah soal kemudian bahwa orang itu berani mengkritik dan lain sebagainya, karena tidak ada yang sakral sebetulnya gitu. Iya, iya. Bagaimana dengan keturunan? Keturunan orang misalnya ya tadi Rasulullah, orang yang kita anggap orang suci, ini keturunan Rasulullah loh. Iya. Beda sama yang lain, bener nggak begitu? Ya Asumsinya kalau dalam Islam. yang dikritik oleh Kiai Imad ini kan terutama pada klan Ba'alwi ini bahwa mereka itu bukan keturunan Nabi, keterputusan gitu loh. Justru ini sesuatu yang sebetulnya ya harus direspon dengan sikap bijak, Iya, iya. kemudian dilihat apa betul Iya. gitu loh. Karena bagi saya pribadi, orang kalau bawa-bawa nama Nabi Muhammad itu kan harus lebih hati-hati. Berat lah. Jadi kalau pakai standar moral ya, Ya. ada orang buruk perilakunya, tingkah lakunya buruk, omongannya kasar, kalau dengerin kita itu nggak enak banget. Kok dia mengaku punya darah Nabi di dalam dirinya? 1000% saya nggak percaya gitu loh. Karena kalau ada orang di dalam dirinya ada darah Nabi Muhammad, pasti sopan, pasti santun seperti Nabi Muhammad, pasti. Tapi kalau bertentangan dengan itu, saya nggak percaya. Oke, tapi di luar perdebatan ini, Ki, sebetulnya Islam itu bagaimana sih? Misalnya, bagaimana Islam memosisikan misalnya keturunan Nabi? Ya. Apakah memang harus diistimewakan atau diberi perlakuan tertentu atau bagaimana? Sebetulnya tidak ada yang diperlakukan istimewa secara berlebihan, bahwa keluarga Nabi memang beda dengan keluarga yang lain. Betul, istri-istri Nabi juga beda dengan istri-istri orang lain. Makanya Nabi Muhammad begitu meninggal dunia, istri-istrinya itu tidak boleh dinikah oleh orang lain. Mereka karena apa? Mereka statusnya adalah ummahatul mukminin, ibunya orang-orang beriman. Jadi tidak boleh dinikah. Itu keistimewaan mereka. Nah, keistimewaan keluarga Nabi itu yang disebut dengan Ahlul Bait di masanya itu kan bisa kita sebut Fatimah, Hasan, Husain dan Ali. Itu memang orang-orang mulia gitu loh. Orang-orang mulia dan harus dimuliakan. Tapi kalau di zaman sekarang mengklaim bahwa mereka punya keturunan darah keturunan dengan Nabi Muhammad, ya pertama tetaplah kita kembali kepada ajaran Islam yang mendasar, bahwa manusia itu dinilai dengan ilmu dan akhlaknya. Kalau bahasa Al-Qur'annya itu pakai takwanya. Ayatnya jelas itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi bukan anaknya Kiai Taufik itu misalnya dinilai lebih mulia gitu, nggak ada gitu. Nggak ada. Artinya begini, kalau Islam itu mengajarkan kita, hatta ada orang yang kita tahu dia lahir dari hubungan antara laki dan perempuan di luar nikah. Ya kan? Tapi kok perilakunya baik gitu loh. Perilakunya baik. Kemudian punya ilmu yang cukup untuk kita dengarkan dan lain sebagainya. Tidak pernah menyakiti orang. Ya kita muliakan. Tidak perlu melihat ke orang tuanya begitu. Kalau kata Nabi, lihat manfaatnya bagi orang sesama gitu. Iya, apalagi Nabi pernah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik itu adalah orang yang paling banyak manfaatnya. Dan lagi pula wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang itu tidak bertanggung jawab atas dosa yang dilakukan oleh orang lain. Seorang anak tidak bertanggung jawab atas dosa yang pernah dilakukan oleh ayah ibunya gitu. Dia sebagai orang harus dilihat perilakunya, sikapnya dan lain sebagainya. Islam itu luar biasa. Islam itu egaliter. Islam itu sangat anti diskriminasi. Tidak ada di dalam Islam itu perbedaan suku, kemudian yang suku ini mulia, suku ini tidak ada. Dan Nabi Muhammad ketika beliau menjadi pemimpin di tengah masyarakat waktu itu para sahabatnya itu sudah tidak menonjolkan kesukuan. Iya kan? Kita kenal Abu Bakar, itu kan dari suku Taim, tapi tidak menyebut Abu Bakar At-Taimi umpamanya. Tapi Abu Bakar As-Siddiq dengan gelar-gelar yang kemudian memang berangkat dari sikapnya, akhlaknya. As-Siddiq itu artinya orang yang mudah percaya pada Nabi Muhammad. Ini didapat karena Abu Bakar ketika dapat kabar Nabi Muhammad mengalami Isra dan Mi'raj, diceritakan Abu Bakar langsung percaya. Bahkan beliau mengatakan, jangankan cuma sekedar Isra dan Mi'raj, peristiwa lebih besar itu kalau Nabi Muhammad saya langsung percaya. Maka kemudian dapat gelar As-Siddiq.
Umar bin Khattab, gelarnya Al-Faruq karena orangnya tegas. Al-Faruq itu artinya etos pembeda antara hak dan batilnya itu tegas banget. Dan macam-macam lah kalau sama Umar, ya kan? Nggak ada itu orang salah ya tetap salah, orang benar ya tetap benar kalau di mata Umar gitu loh. Dan dia dari suku Adi, nggak pernah disebut Abu Bakar Al-Adi gitu. Begitu juga Utsman umpamanya itu dari Bani Umayyah, nggak pernah disebut Utsman Al-Umawi. Ali dari Bani Hashim, Ali Al-Hashimi, nggak ada. Ali ya Al-Murtado, Utsman Dzulnitaqain dan lain sebagainya gelar. Nggak ada yang pakai nama suku-suku di zaman Nabi itu. Jadi memang kualitasnya, kualitas personanya ya. Kualitas personal, akhlak gitu, loyalitas terhadap ajaran Islam. Ada yang terpercaya, ada yang tegas, ada yang berilmu, Iya, gitu lah kira-kira ya. betul. Jadi memang apa yang dikerjakan selama hidupnya, bukan apa yang dikerjakan oleh nenek moyangnya, kira-kira gitu. Bahkan Nabi Muhammad itu sangat menghormati orang seperti sahabat Bilal bin Rabah. Yang budak. Kita tahu dia mantan budak, berkulit hitam legam, pernah dapat privilege dari Nabi untuk naik ke atas Ka'bah mengumandangkan azan. Orang pertama. Iya, bahkan ketika itu ada sebagian sahabat yang agak protes. Iya. Yang protes ini oleh Nabi berarti otakmu masih otak jahiliyah. Iya. Otak jahiliyah. Kira kok dia sih? Iya. Siapa dia gitu? Jadi kan? orang ya dengan sukunya merasa lebih mulia dari suku lain, itu jahiliyah, sudah jahiliyah. Itu dibuktikan dengan Bilal itu dikasih kepercayaan yang bagus. Iya. Sampai sekarang namanya diabadikan ya. Betul. Jadi kalau kita sholat Jumat, yang azan itu disebut Bilal. Dari nama Bilal bin Rabah. Betul. Tapi kayak gini, pertanyaan saya sebaliknya misalnya, apakah misalnya gini lah, kalau ini tidak terbukti, misalnya anggaplah Kiai Imad benar bahwa klaim keterikatan dengan darah Nabi itu tidak bisa dibuktikan. Iya. Apakah dengan begitu kemudian mereka punya privilege yang lebih rendah gitu, misalnya, lu jangan jadi dai lu, Gitu. habaib Enggak, gitu. kalau orangnya alim, orangnya baik, dan dia guru kita, tetap guru kita, tetap kita hormatin siapapun itu. Saya punya guru umpamanya atau sahabat lah yang baik, kebetulan dia dari kalangan habaib. Tapi saya kemudian meyakini apa yang dituliskan oleh Imad bahwa tidak ada hubungannya dengan darah Rasulullah ini orang gitu. Ya tetap saya hormatin karena dia orang baik gitu loh. Ataupun kalau dia keturunan Gomocorah gitu misalnya, Iya. ternyata dia guru agama yang baik gitu, tetap dihormati. Iya, hatta katakanlah mohon maaf ibunya itu ada orang gitu, ibunya seorang pelacur, Iya. tapi dianya baik, pinter dalam berbagai hal gitu loh. Kemudian akhlaknya juga baik. Kita hormatin. Ya dalam sejarah lah Al-Quran juga menjelaskan ada anak Nabi yang kemudian juga tidak menjadi ikut Nabi gitu loh. Ada orang tua Nabi yang juga tidak, ada istri Nabi yang tidak ikut nabinya seperti Nabi Lut, istrinya kan tidak mau mengikuti Nabi Lut. Nabi Ibrahim juga kan, bapaknya kan juga begitu. Atau ada paman Nabi yang malah jadi musuhnya gitu. Ya, paman Nabi sendiri ada yang jadi musuhnya. Dan itu dijelaskan di Al-Quran. Ada Abu Jahal, Abu Lahab. Bahkan ada ayatnya tabat yada Abi Lahab wa tab. Gitu. Jadi ya sebetulnya dalam yang bisa saya simpulkan, Islam sebetulnya melihat itu adil sekali ya. Adil. Di luar perdebatan ini, tapi bahwa perdebatan ini kembali mengingatkan kita bahwa pada akhirnya bukan keturunan, bukan apa, tapi soal kualitas kita, Kualitas, akhlak, apa yang telah kita kerjakan di tahun-tahun sebelumnya, kira-kira. Betul. Itulah cara menilai yang paling objektif terhadap manusia gitu. Dan ini kan sebetulnya ini bagian dari feodalisme kan. Selain Ba'alwi habaib itu, di luar itu kan juga banyak orang yang masih suka membangga-banggakan gitu. Makanya bagi saya sebetulnya kita itu harus rasional dalam menghormati orang. Kalau saya santri menghormati kiai dan anak-anaknya itu rasional dalam batas tertentu, iya kan? Ya karena apa? Ya sederhana. Saya dididik oleh bapaknya gitu. Bapaknya lah yang berjasa kepada saya mengajarkan umpamanya ilmu nahu, ilmu sorof. Maka wajar kalau putra-putranya saya hormati gitu. Ya kayak keluarga lah, sama keponakan kan kita dekat kan, karena ya memang keluarga gitu. Betul. Ada imbasnya dalam hidup kita. Yang penting jangan ada sakralisasi. Tidak rasional itu ya. Nah kalau menyangkut darah ke Nabi, kalau memang benar kan memang kita harus menghormati. Tapi kalau tidak benar, ya ngapain gitu kita hormati dalam konteks sakralis. Nggak ada sakralisasi bahwa orang yang sudah ketahuan
tidak terhubung nasabnya dengan Nabi Muhammad itu. Jadi kalau saya tangkap tadi, antara menghormati dengan kehilangan rasionalitas itu jauh banget, nggak usah Jauh. disatukan gitu. Iya. Tidak berarti karena kita menghormati orang, kemudian kita kehilangan akal sehat. Betul. Gitu Tetap ya. hormati orang atau benci orang itu pakai akal sehat. Iya, Ya iya. sama orang jahat ya kita harus benci. Iya. Perbuatannya karena merugikan kan. Iya. Baik merugikan diri kita atau merugikan orang lain gitu. Tetap standarnya itu akal sehat lah. Apalagi kalau kita kembali kepada ayat-ayat Al-Qur'an itu jelaskan bahwa memang Allah ciptakan manusia beda-beda, Oke. bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan ditegaskan yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Mhm. Nabi Muhammad juga pernah pada peristiwa Haji Wada di akhir menjelang beliau wafat itu pidato menegaskan la fadla lil arabi alal ajami wa la fadla lil abyadi alal ahmar. Tidak ada kemuliaan orang Arab dibanding orang non Arab gitu loh. Semuanya setara. Tidak ada kemuliaan orang kulit putih dibanding orang yang kulitnya berwarna. Artinya memang Islam itu Rasisme luar biasa. udah nggak selesai. ada gitu loh. Dahsyatlah pokoknya ajaran Islam Iya, itu. iya. Nabi Muhammad mengajarkan juga seperti itu. Kemuliaan orang itu ya akhlaknya, ilmunya, dan lain sebagainya itu. Luar biasa. Oke, guys, mungkin kita berharap sih banyak perdebatan-perdebatan ilmiah begini lagi supaya bisa kita diskusikan lagi begini-begini nih. Betul, maksud saya yang ilmiah ini harus direspon secara ilmiah. Ya. Yang nggak sanggup mengikuti jangan kemudian ikut-ikutan dengan caci maki. Stoplah caci maki itu, biarkan itu. Mendingan baca berulang-ulang gitu. Mendingan baca, cari pengetahuan untuk kita makin meyakini gitu loh. Jangan kemudian udah nggak ngerti, kemudian ikut mencaci maki dan lain sebagainya. Oke. Jadi kadang-kadang kan ada yang model begitu. Nggak mau baca, nggak mau mengikuti, tapi Ngomel mau aja. nimbrung. Ngomel aja udah. Ngomel aja, caci maki orang. Orang dicaci maki Banyak gitu. banyak seperti itu. Tapi sekali lagi saya ingin kembali kepada satu statement. Ya. Saya tetap yakin bahwa di Indonesia ini masih ada atau di dunia ini orang yang memang masih keturunan dengan Nabi Muhammad nyambung gitu kan. Nah kalau kita baca silsilah umpamanya tokoh kayak Kiai Habdi Abdurrahman Wahid, Ya. Mbah Hashim Asy'ari, atau tokoh Muhammadiyah Ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan, Dahlan. itu justru kalau silsilahnya diurut sampai ke atas sampai itu kepada Nabi Muhammad. Artinya apa? Orang yang di dalam dirinya ada darah Nabi Muhammad, katakanlah seperti itu, nyambung nasabnya, pasti mulia. Perilakunya, sikapnya pasti bermanfaat buat orang lain. Jadi kalau ada orang ngaku keturunan Nabi tapi perilakunya tidak mulia, apalagi menipu orang, bohong itu. Itu udah cek paling gampang kelihatan.